Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Kali ini saya akan khusus menjawab beberapa pertanyaan lanjutan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyaknya pertanyaan yang belum sempat saya jawab dan sebagian akan saya jawab di video ini. Mari kita ikuti lanjutannya. Video kali ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan seputar tentang makanan fermentasi. Karena banyak yang bertanya di kolom komentar, apakah makanan fermentasi ini aman diberikan untuk anak entok, anak bebek, atau anak ayam, dan unggas-unggas lainnya? Jawabannya sudah dibuktikan di video-video chickenku semuanya. Perlu Anda ketahui, tidak ada alasan makanan fermentasi berbahaya bagi anak ayam, anak entok, anak bebek, ataupun anak unggas lainnya. Karena fermentasi itu sendiri justru berfungsi memecah serat kasar pada bahan makanan. Fermentasi akan menghasilkan enzim yang akan membantu memudahkan proses pencernaan. Fermentasi juga menghasilkan protein sel tunggal. Dan tentu saja semua alasan-alasan tadi akan meningkatkan kualitas ransum pakan yang kita berikan kepada ternak-ternak kita. Khususnya kalau untuk anak entok bagaimana? Sama saja, saya berikan pakan fermentasi. Hanya saja khusus entok sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Saya berikan pakan semi fermented. Karena apa? Karena kalau makanan fermentasinya terlalu tajam baunya dan fermentasinya terlalu basah, maka anak entok kurang suka. Untuk itu saya buat makanan semi fermented. Pakan semi fermented itu seperti apa? Pakan semi fermented adalah bahan yang sudah difermentasi kita campurkan dengan bahan yang non fermentasi atau bahan yang tidak difermentasi. Takarannya bebas, misalkan bahan fermentasi 50% dicampur bahan non fermentasi 50% atau bahan fermentasi 70% dicampur bahan non fermentasi 30%. Atau sebaliknya, bahan fermentasi 40% dicampur bahan non fermentasi 60%. Bebas saja takarannya. Contohnya bahan ampas tahu yang sudah difermentasi sebanyak 500 gram dicampur bahan-bahan lain non fermentasi kalau di total sebanyak 500 gram juga. Nah, setelah semuanya dicampur rata, maka pakan campuran ini dinamakan pakan semi fermented. Pakan semi fermented ini yang saya berikan ke anak entok dan tentu saja anak entok suka. Saya sendiri juga beberapa kali memelihara entok, tapi dikarenakan kebetulan ada kesibukan lain, jadinya mohon maaf tidak sempat merekam apalagi membuat videonya. Seperti ini adalah kandang anak entok yang pernah saya buat sendiri. Ini kandang untuk DOD anak entok maksimal 10 ekor hingga usia 2 minggu. Jadi sengaja satu kandang terbagi 2 sekat. Sekat pertama sebagai kandang umbaran, sedangkan sekat kedua sebagai brooder box, yaitu kotak penghangat. Jadi konsepnya mirip konsep kandang anak ayam. Jadi setelah anak entok makan, minum, dan mandi, anak entok yang basah ini masuk ke dalam brooder box. Dan brooder box ini sudah diberi lampu hingga bulu anak entok ini nantinya akan kering kembali. Nah, makanan semi fermented inilah yang saya berikan ke anak entok sampai entok ini semakin dewasa. Ini anak-anak entok yang sudah turun ke tanah, semuanya campur dengan bebek dan ayam, makanannya sama-sama makan makanan semi fermented, dan untuk air minum saya pisahkan sendiri seperti ini. Setelah makan, minum selesai, anak-anak entok ini kebiasaannya pasti mandi lalu berjemur. Untuk itulah saya konsep juga agar sebagian sinar matahari bisa masuk ke dalam kandang. Karena tempat saya dingin, saya tetap siapkan brooder box untuk anak-anak entok yang agak dewasa ini di malam hari. Sama juga dengan bebek, ketika memelihara, membesarkan bebek untuk kebutuhan rumah sendiri, maka dari bebek-bebek ini, dari DOD, juga sudah saya beri makanan semi fermented. Sampai bebek-bebek ini menjadi dewasa dan memasuki masa panen. Pakan yang saya berikan adalah pakan fermentasi atau semi fermented. Nilai plus yang saya dapatkan ketika memelihara entok dan bebek ini menggunakan pakan semi fermented adalah kandang yang tidak lagi berbau busuk dan apek. Kendala memelihara entok maupun bebek adalah bau kandang yang menyengat, tapi hal ini tidak lagi jadi masalah ketika menggunakan pakan semi fermented. Dan dengan pakan semi fermented, entok bebek ini pun tetap saja lancar bertelur, jadi tidak perlu ada kekhawatiran ketika menggunakan pakan fermentasi.
Angsa-angsa saya pun pakannya fermentasi, dan anaknya pun dari kecil makan pakan campuran fermentasi hingga anak angsa ini menjadi angsa dewasa. Kalau masalah bahan campuran pakannya itu tergantung bahan yang bisa Anda manfaatkan. Kalau saya seringkali memanfaatkan bahan ampas tahu, ampas singkong. Kalau lagi ada ampas kelapa saya campurkan juga, kemudian saya fermentasi. Terkadang juga ketika ada limbah kepala udang juga saya masukkan ke dalam ampas tahu ini, kemudian saya fermentasi, dan seperti ini nanti duri dari kepala udang ini juga akan menjadi lunak. Ya, jadi tidak berbahaya ketika kita berikan. Dan kulit kepala udang tadinya agak keras akan jadi lembut ya, mudah disobek. Semua saya campurkan juga, limbah dapur, sisa-sisa makanan, daun-daunan sayuran. Untuk anak ayam pun sama, saya selalu memberikan makan anak-anak ayam dari DOC, baik DOC anak ayam petelur, ayam kampung, DOC Bangkok juga. Kalaupun pakai pakan starter pabrikan dari DOC, itu saya lakukan karena tidak sempat membuat pakan fermentasi, dan itu pun maksimal hanya 2 atau 3 hari saja. Selanjutnya selalu saya berikan pakan fermentasi atau semi fermented hingga ayam-ayam ini menjadi ayam yang dewasa. Ada juga pertanyaan, Pak, kalau minumannya dikasih E4 atau E4-nya itu diberikan di minuman, tidak dicampurkan ke makanan, bagaimana? Kalau jawaban pribadi saya, tidak akan efektif. Karena kita harus tahu bahwa E4 dia bisa aktif, berisi beberapa bakteri, menguntungkan. Bakteri itu akan aktif ketika kita beri molase, gula, ya kan, atau tetes tebu. Yang mengandung gula, dia akan, bakteri tersebut akan aktif, akan berkembang biak. Jadi ketika hanya Anda berikan di air minum itu saja, air minum ayam, maka tidak akan efektif, karena ketika tidak ada starter tadi ya, bakteri-bakteri itu bisa saja mati atau tidak aktif. Untuk itu ketika E4 tadi atau probiotik kita campurkan ke makanan, kita campurkan gula pasir, kemudian kita tuang ke makanan. Di makanan itu juga ada beberapa zat lain, unsur penunjang buat bakteri tadi untuk mengolah bakteri tadi menjadi aktif dan bisa mengolah atau menfermentasi, dan itu akan menjadi enzim yang menguntungkan di dalam pencernaan ayam. Mungkin kalau bagi Anda punya jawaban tempat saya nggak masalah, ya silakan Anda pakai kalau itu nggak masalah bagi Anda ya. Itu jawaban dari saya, dari pengalaman saya. Terima kasih. Semoga jawaban melalui video ini membantu. Kita jumpa lagi di next video. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Terima kasih.